Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Obama, obrolan mahasiswa UNUSA, season 2. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Hikmah, selaku Menteri Pendidikan dan PSDM di BEM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang tak kalah wow-nya. Ini kita kedatangan 2 narasumber. Yang pertama, saya perkenalkan yakni Bapak Mustafa selaku dosen FKIP di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Halo Bapak, selamat. Hai. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bapak ya? Sehat. Oke, untuk narasumber yang kedua yakni Mas Rifki Alif Nur Faisi selaku Gubernur FKIP di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Halo Mas Rifki, selamat siang. Halo, siang. Bagaimana kabarnya Mas Rifki? Alhamdulillah. Baik ya, kita lama tak berjumpa ya Mas Rifki ya. Maklum. Iya. Oke, dari backgroundnya tersendiri, narasumber ini adalah yang berkecimpung di dunia pendidikan. Yang pertama, yakni narasumber pertama Pak Mustafa adalah selaku pendidik ya Bapak ya, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maaf. Kemudian yang kedua ini Mas Rifki selaku Gubernur Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang nantinya akan menjadi pendidik juga nih, yang akan terjun juga di dunia pendidikan. Ya Mas Rifki ya. Amin. Amin. Ya. Langsung saja, mungkin saya mau menanyakan nih, tadi kan saya sudah menanyakan kabar dari narasumber 1 dan narasumber 2. Sekarang sesuai dengan temanya, mau dibawa kemana pendidikan Indonesia ini, saya ingin menanyakan bagaimana kabar pendidikan Indonesia ini Bapak. Kita ke narasumber pertama dulu ya. Ya, kan ada reformasi kurikulum. Iya. Merdeka Belajar. Mulai dari universitas sampai ke sekolah-sekolah. Kalau kamu tanya kabar pendidikan Indonesia, secara teknis ada reformasi dari K13 ke Merdeka Belajar. Tapi kalau kamu tanya kabar Indonesia secara kualitas misalkan, ya begitu-begitu saja Mas Yan. Karena survei PISA terakhir 2018 itu masih menempatkan Indonesia di posisi yang bukan menengah, bukan bawah, sangat bawah. Nomor 3 dari bawah, seperti itu. Bahkan di bawahnya Thailand, di bawahnya Vietnam, begitu. Berarti masih belum itu ya Bapak ya. Perkembangannya masih belum di rata-rata. Iya, masih stagnan, masih statis, artinya masih jalan di tempat. Karena terlalu kompleks permasalahan pendidikan di Indonesia, itu sangat kompleks. Kita ketika bicara pendidikan di Indonesia itu masih terbatas pada hal-hal yang administratif, teknis dan formalitas, sering menghilangkan substansi dan makna filosofisnya dari pendidikan itu. Sehingga apapun yang digagas, idenya bagus, konsepnya bagus, ketika diimplementasikan di lapangan ada distorsi. Artinya ada jarak antara konsep dan ide yang bagus dengan implementasi di lapangan. Jadi sebenarnya pendidikan Indonesia itu konsepnya bagus, idenya bagus. Misalkan kita bicara K13, itu kan pendekatan saintifik yang digunakan dan itu bagus banget. Tapi implementasi di lapangan selalu bermasalah. Pun demikian sekarang misalkan kurikulum Merdeka Belajar itu juga bagus menurut saya, karena saya meneliti kan, sedang meneliti tentang Merdeka Belajar dan kurikulum negara, itu juga bagus ide dan gagasannya. Tapi permasalahannya adalah selalu implementasi di lapangan. Seperti itu. Jadi ada gap, ada jarak antara ide dan konsep yang bagus itu dengan implementasi di lapangan. Selalu begitu, permasalahan klasik itu sebenarnya. Ya, baik. Ini tadi statement dari Pak Mustafa selaku sebagai pendidik
Sekarang dari Mas Rifki sendiri selaku peserta didik mahasiswa UNUSA sendiri, gimana Mas Rifki pandangannya kabar pendidikan di Indonesia ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat juga pada Pak Mustafa selaku dosen juga, beliau benar-benar getol terkait perkembangan pendidikan di Indonesia. Tapi kalau misalnya tanya terkait apa kabar pendidikan Indonesia, saya sebagai peserta didik sebenarnya sedikit ada perubahan. Artinya memang perubahan ini tidak dirasakan secara langsung, dan perubahan itu kita rasakan ketika kita mau berubah dengan sendirinya. Artinya proses dari peserta didik itu, kalau kita membahas tentang pendidik seperti yang di lapangan, saya juga pernah di lapangan, itu bagaimana guru atau pendidik di sana itu berinovasi sedemikian rupa, tapi kembali lagi dari sistem-sistem yang tadi disebutkan oleh Pak Mus, administrasi dan sebagainya, itu yang menjadi problem utama. Mungkin yang perlu diperbaiki lagi seperti itu. Ya. Tadi dari Pak Mustafa sendiri menyinggung adanya kebijakan baru yaitu Merdeka Belajar. Nah, dari Merdeka Belajar sendiri ini apakah mampu menjamin baiknya sistem pendidikan di kemudian hari ini, Bapak? Pertanyaanmu itu sebenarnya meminta aku untuk memprediksi atau meramal bagaimana kemudian pendidikan di masa depan, pendidikan yang baru itu. Kalau katanya Sulman itu memang pendidikan salah satunya memprediksi masa depan. Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama optimis karena Pak Nadiem itu sebagai sosok menteri yang masih sangat muda itu, belum sampai 40. Itu kalau saya mengikuti podcast, kemudian penjelasannya ketika live di Instagram itu tentang pendidikan, saya sangat antusias karena ternyata Pak Nadiem itu mengerti permasalahan pendidikan di Indonesia yang paling fundamental dan mendasar itu, yaitu kualitas guru. Sehingga karena beliau mengerti, Pak Makarim mengerti tentang permasalahan pendidikan itu, maka kemudian dia membuat program unggulan namanya Guru Penggerak. Artinya begini, Merdeka Belajar itu kan policy yang dibuatkan pertama kali yang memberikan otonomi pada guru dan siswa. Jadi guru dan siswa diberikan otonomi yang cukup luas. Bahkan guru itu, kalau saya meminjam istilahnya Pak Makarim itu, guru itu kurikulum co-creator gitu. Jadi guru itu boleh berkreasi, boleh mengembangkan kurikulum. Tidak lagi dulu. Kalau dulu kan guru itu hanya mentransmisikan kurikulum ke dalam wilayah teknis. Artinya kurikulum dibuat oleh orang lain, oleh pengembang, misalkan seperti itu, guru melaksanakan di lapangan. Itu dulu, dari dulu sampai K13 begitu. Nah, sekarang itu cukup signifikan perbedaannya, karena guru diberikan otonomi dan kebebasan untuk berkreasi, mengembangkan kurikulum itu sendiri, tanpa lagi hanya sekedar mentransmisikan kurikulum. Nah, sehingga karena mereka punya otonomi yang luas dan kebebasan yang luas, maka pertanyaannya adalah sejauh mana kualitas guru untuk mengimplementasikan itu. Itu kan sangat bergantung pada kualitas guru, karena tidak mudah mengkreasikan kurikulum dengan bebas itu sesuai guru. Kalau gurunya tidak kreatif, tidak punya wawasan, itu tidak mudah. Maka kemudian pertanyaannya sejauh mana kualitas guru gitu. Akhirnya untuk menjawab pertanyaan itu, Pak Makarim itu membuat namanya Guru Penggerak. Pelatihan selama 9 bulan kurang lebih lah, setahun lah kurang lebih seperti itu, untuk mencetak kualitas guru bergerak dengan doktrin tergerak, bergerak dan menggerakkan. Doktrinnya begitu. Jadi mencetak leadership, guru yang punya leadership untuk menggerakkan ekosistem itu atau komunitas di sekolah itu. Nah, kenapa saya mengatakan optimis? Berangkat dari yang saya ceritakan itu tadi, bahwa
kalau kebijakan itu benar-benar konsisten diterapkan oleh pemerintah dan sekolah, konsisten, saya yakin bahwa akan ada perubahan signifikan kalau konsisten dan diterima oleh pemerintah dan sekolah. Saya melakukan penelitian di 6 guru di sekolah swasta maupun negeri. Mereka sangat sangat antusias terhadap kurikulum Merdeka dan Guru Penggerak itu. Cuma permasalahannya adalah sejauh mana kebijakan itu diterapkan secara konsisten, kan begitu. Permasalahan klasik yang kedua itu. Artinya kebijakannya udah ada, udah bagus, tapi tidak konsisten diterapkan di lapangan. Nah, begitu. Pesimisnya, ya sebenarnya pesimis sudah saya jawab itu sih, bahwa bagaimana stakeholder itu, sekolah dan pemerintah itu menerapkan kebijakan itu dengan konsisten. Pesimisnya saya masih melihat bahwa gairah guru dan sekolah itu belum tersambung, tidak inline atau tidak goes hand in hand dengan pemerintah. Seperti itu. Nah, itu masalahnya. Sehingga saya masih ada sedikit pesimis lah berkaitan dengan itu. Ya, kalau tadi kan pergantian setiap kurikulum itu kan juga merumitkan guru, Pak ya. Kalau menurut saya sendiri sih, perubahan dari KTSP, K13, kemudian sekarang ada kebijakan baru dari Mas Menteri juga, IKM itu implementasi kurikulum merdeka. Lah, itu kan dilihat dari sisi guru sendiri, mereka itu malah terbingungkan gitu loh. Selalu mungkin nggak sampai 5 tahun bisa jadi ganti menteri dan ganti kebijakan lagi, ganti kurikulum lagi. Nah, itu apakah tidak malah merumitkan di peran guru tersebut? Oke, itu pertanyaan yang bagus, itu pertanyaan yang memang perlu dibicarakan. Yang pertama, sebenarnya reformasi kurikulum itu sebenarnya sebuah keniscayaan di semua negara. Semua negara melakukan itu, negara maju berkembang semuanya. Karena itu berangkat dari bahwa fakta tentang dunia itu berkembang. Dunia itu berkembang sehingga pendidikan harus menyesuaikan perkembangan zaman itu. Agar kemudian bisa menjawab semua tantangan dan pertanyaan-pertanyaan hidup itu. Makanya ada reformasi kurikulum. Yang kedua, kenapa kadang ada jokes atau bahkan satire dari beberapa orang termasuk dari guru bahwa ganti pemerintah atau ganti menteri, ganti kebijakan tentang kurikulum. Nah, itu sebenarnya bentuk kritik dari sekolah atau dari guru yang menjalankan kurikulum itu terhadap pemerintah. Maksudnya begini, kenapa mereka mengkritik seperti itu? Karena biasanya seperti yang saya tadi singgung di awal bahwa perubahan atau reformasi kurikulum itu atau perubahan kebijakan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan, sehingga dikritik gitu loh. Misalkan kamu katakan bahwa dari A ke B, dari B ke C, kan dengan harapannya ekspektasinya adalah akan berdampak pada perubahan pendidikan yang signifikan, kan begitu ekspektasinya. Tapi itu dia terjawab di reformasi itu banyak banyak kriterianya. Salah satu kriteria di PISA misalkan. CV PISA itu kan salah satu kriteria yang digunakan banyak negara. Program International Assessment of Student Assessment. Indonesia menjadi peserta. Dan Indonesia masih di bawah terus. Bahkan sekarang yang terbaru itu, yang paling baru kan China nomor 1, 2 Singapura, 3 Macau, 4 Hong Kong. Pokoknya dikuasai Asia Timur rata-rata. Yang Asia Tenggara itu hanya Singapura yang terakhir. Indonesia di bawah. Itu salah satu kriteria atau indikator bahwa perkembangan itu masih stagnan di tempat. Nah, karena tidak ada perubahan yang signifikan, sehingga ada kritik, ada satire dari guru, perubahan menteri, perubahan kebijakan. Andaikan ketika ada perubahan atau reformasi kurikulum, ada perubahan signifikan yang dirasakan oleh guru atau sekolah, mungkin tidak ada kata itu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi juga menyinggung tentang inkonsistensi pemerintah, sekolah untuk
menyelenggarakan kurikulum dengan baik dan benar. Iya, gairahnya itu berkurang. Saya tidak tahu mengapa. Biasanya mereka selalu mengatakan beban terlalu. Iya, terlalu berat. Iya, terlalu berat. Beban terlalu berat. Tapi begini, Mbak Hikmah, yang hal penting. Kalau kita ingin membangun bangsa, kamu mau baca apapun, mau misalkan mau ngutip siapapun, kalau ingin membangun bangsa, ingin bangsa ini maju, maka variabel yang paling determinan itu paling kuat adalah pendidikan. Karena semua itu inanimate object mati. Artinya sekolah itu mati, kampus itu mati, yang hidup adalah orangnya, SDM itu yang hidup. Maka kalau SDM-nya tidak bagus, ya tidak bisa kita bangun bangsa itu. Nah, untuk membangun SDM yang baik, pendidikan jawabannya. Makanya tugas kamu, tugas aku, tugas Mas Fikri sebagai calon guru yang ada di FKIP. Seperti itu. Nah, kemarin ini penting nih lagi. Kemarin saya lihat podcastnya Gita Wirjawan dengan Maudy Ayunda dan Rocky Gerung itu. Ada hal yang bagus. Kalau kita melihat di Finlandia misalkan, di Finlandia itu kalau kamu ingin masuk fakultas pendidikan atau program guru sekolah dasar, seleksi 7 kali. Baca bukunya Profesor Pasi Sadbar Junior Finish Lesson itu. Seleksi 7 kali. Dan ketika kamu menjadi guru, itu prestisnya sama dengan menjadi dokter. Dari segi apapun bayaran dan sebagainya. Kalau di Indonesia menjadi guru kan pilihan terakhir. Pilihan terakhir, bahkan FKIP itu dianggap fakultas paling miskin. Seperti dan lain sebagainya. Loh, itu berbeda juga dengan di Finlandia. Salah satu contoh pendidikan yang maju di sana. Berbeda di Singapura misalkan. Jadi menjadi guru ini menjadi pilihan terakhir karena dianggap tidak bergengsi, tidak prestis. Bahkan yang masuk, mohon maaf ya, mungkin inputnya juga menengah ke bawah, gitu. Di negara-negara itu berbeda, inputnya menengah ke atas. Nah, gatanya saya lihat podcast Gita Wirjawan itu, seharusnya Indonesia mengambil lulusan terbaik dari perguruan punya terbaik untuk dijadikan guru, untuk mendidik. Seperti itu, apabila masalah itu masih terus berlangsung. Nah, masalahnya di situ. Itu masih jadi masalah di Indonesia ini. Ya. Kalau dari Mas Rifki sendiri, sebagai peserta didik nih, masih mahasiswa, bagaimana merasakan perubahan kurikulum tiap pergantian menteri atau tiap tahun ya? Nggak tiap tahun sih. Setiap periode. Iya, setiap periode. Jadi terkait pergantian kurikulum, ini juga saya rasakan sebagai peserta didik. Kemarin juga saya alumni KM, Iya. kampus mengajar, alumni SM pertama juga. Jadi benar-benar kondisi lapangan itu, kalau kita boleh jujur ya, kondisi lapangan itu sangat berbeda ketika kita belajar di kuliah, di perkuliahan dengan di lapangan. Artinya di perkuliahan kita belajar terkait psikologi dan sebagainya, pendidikan dokter kecil, bahkan sampai nilai-nilai kesehatan, ekonomi, nilai apapun lah itu, sejarah, itu kita kan terima. Tapi ketika kita masuk ke dalam lingkungan sekolah, ke dalam kelas, kita mencoba mengimplementasikan ilmu-ilmu tersebut, ya mohon maaf, mungkin itu nonsense. Karena apa? Ketika kita masuk di dalam kelas itu, yang kita lihat pertama adalah bagaimana kondisi kelas itu. Sehingga ilmu-ilmu yang telah kita dapat di perkuliahan itu tidak semua bisa diimplementasikan secara gamblang. Artinya kita sebagai peserta didik juga dituntut gitu loh, dituntut untuk memberikan, untuk melaksanakan bagaimana sebagai volunteer ya, kalau bahasa sekarang ya, atau guru pembantu. Iya. Nah, tapi posisinya adalah kita bukan membantu guru, kita menjadi guru. Implementasinya seperti itu. Iya. Ini yang saya dapat sih secara pribadi. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin tidak seperti itu. Tapi ya itu, kita mengikuti program-program kurikulum, tapi yang seharusnya notabene itu kita adalah sebagai pembantu guru, kita menjadi guru. Yang pertama problem adalah mental kita belum siap. Ya mungkin bantu mengajar mungkin. Nah, Iya. bantu mengajar. Awalnya dalam 2 sampai 3 minggu pertama. Tapi setelah itu, ya sudah, silahkan kamu berkreasi. Kan bahasanya seperti itu. Iya. Kita berkreasi sedemikian rupa, berpura-pura menjadi guru. Loh, ini bukan rahasiamu. Karena saya juga menyampaikan dan saya juga bertanya pada teman-teman yang lain. Nah itu kurikulum yang
beda-beda atau diganti setiap periodenya ya kurang tepat sih. Kalau saya sendiri Iya. asumsi saya kurang tepat. Kan juga siswanya bingung ya Mas Iya. ya. Tapi ada nilai sudut pandang lain. Kalau dinilai kurang tepat, ya kan memang setiap orang itu mempunyai hak untuk melakukan kebijakan sendiri. Iya. Itu sudut pandang lainnya seperti itu. Ya mungkin karena apa ya, adanya perubahan kebijakan itu ya melihat kondisi SDM, apalagi guru sekarang kan banyak. Bahkan yang saya temui juga bukan lulusan sarjana pendidikan itu menjadi guru gitu. Iya, banyaknya masih banyak sih. Gitu. Jadi ya anak-anak nggak diajari tentang nilai psikologis dan sebagainya. Pokoknya kamu mengerjakan PR tugas, kalau salah saya marahin selesai. Ya, itu. mohon maaf ya, mungkin Itu yang saya temui. menarik itu disebutkan Mas Rifki. Itu ada dua hal yang saya highlight di situ. Yang pertama adalah bagaimana ada distorsi antara teori yang diterima di kelas dengan praktik di lapangan gitu. Tadi kan pertama begitu yang saya highlight itu. Itu sebenarnya permasalahan juga yang sering dihadapi di Indonesia. Maksudnya begini, banyak siswa atau mungkin bahkan bisa mahasiswa yang paham tentang teori di kepala, tentang rumus di kepala, tapi gamang dalam kehidupan nyata. Dia pintar tentang IPS, pintar tentang IPA, pintar tentang matematika gitu, di kepalanya ada, tapi kemudian gamang terhadap realitas kehidupan karena dia tidak menemukan rumus teori di kepalanya relevan dengan kehidupan nyata gitu. Itu yang dinamakan kalau dalam teori itu namanya itu keterbelahan epistemologis. Ada terbelah antara isi kepala, pemahaman dengan realitas kehidupan. Itu yang Mas Riki tadi sampaikan. Nah, masalahnya adalah kenapa sampai terjadi seperti ini juga penting banget buat guru dan buat calon guru. Banyak guru yang tidak pernah atau sengaja menjarakkan materi dengan kehidupan nyata. Seperti contoh misalkan, pembelajaran yang bagus itu ada pelajaran yang kontekstual. Misalkan begini, kalau kamu guru IPS yang itu paling mudah justru, mereka suruh cari masalah-masalah di luar kehidupan sehari-hari, di tempatnya, di lingkungannya, misalkan tentang polusi, tentang pembuang sampah yang sembarangan, tentang macet misalkan. Masalah itu dibawa ke kelas untuk diselesaikan, dianalisis, dididik untuk diselesaikan, sehingga teori itu tidak ada jarak dengan realitas kehidupan. Masalahnya tidak banyak yang seperti itu. Misalkan kalau kamu ingin ngajari anak berhitung dan belajar ekonomi, ajak ke pasar, transaksi misalkan. Bukan hanya rumus 1 kali 1 sama dengan 1 misalkan. Langsung terjun lapangan gitu Pak ya. Iya, harus begitu, harus kontekstual, bahkan bisa realistik gitu, sehingga tidak ada jarak, tidak ada jarak antara pemahaman di kepala dengan di. Misalnya begini, kenapa banyak orang korupsi? Padahal sudah pendapat pendidikan Pancasila, PKN, bahkan nilai pendidikan korupsi, anti korupsi misalkan. Iya. Nah, mereka hanya paham di kepala aja, korupsi adalah kan begitu. Iya. Korupsi adalah cara mencegahnya begini. Itu di buku aja, di textbook. Tapi kemudian mereka tetap melakukan itu karena tidak ada internalisasi antara pemahaman dengan laku atau sikap laku sehari-hari. Itu masalah pertama yang saya highlight. Yang kedua, yang dimaksud itu tadi berkaitan dengan apa tadi statement Mas Rizky terakhir itu? Yang guru, yang bukan non pendidikan. Nah, iya, itu penting. Nah, ini Mas, ini otokritik buat kita sebagai seorang pendidikan di Fakultas Pendidikan. Ada riset yang mengatakan, saya pernah menghadiri pertemuan se-Indonesia, acaranya puasa itu NGO luar negeri dari Australia. Tentang fenomena itu juga yang dibahas, bahwa ada riset yang mengatakan bahwa anak yang diajar lulusan IKIP ke pendidikan dengan anak ajaran murni jauh lebih bagus. Begitu risetnya. Salah satunya misalnya. Terus yang kedua, kita itu
kadang disepelekan gitu loh. Kita itu kan ngomong di awal, kita tuh kadang dianggap ya sudah fakultas miskin, kemudian ya dianggap menengah ke bawah dan sebagainya, buangan dan sebagainya begitu. Nah, itu otokritik buat kita. Otokritik bahwa kalau kita tidak terima, ya jawab dengan kualitas gitu. Kita kan kalau kemudian pendidikan dibuka secara umum, kenapa yang lain tidak bisa secara umum kan begitu? Jadi lahan kita seolah diambil kan begitu kan dalam tanda kutip. Maka ya jawab itu dengan kualitas. Karena gini, ini penting juga nih. Banyak orang-orang pendidikan, mahasiswa maupun guru maupun dosen yang sering ngomong hal yang remeh-temeh. Yang diomongkan dari dulu sampai sekarang format RPP, format RPS. Kan nggak penting banget itu. Sangat tidak substansi. Bahkan banyak dosen masih ngomong kayak gitu dari ya Allah, itu gak substansial banget sehingga kita menjadi remeh-temeh terus. Akhirnya ngomong misalkan bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter kepada materi, wah itu kan keren kayak gitu. Ngomong format RPP, format RPS karena nggak sama satu dengan yang lain kan ya remeh-temeh, bukan hal substansial. Itulah ya itu satu atau tiga. Iya. Kopi ditumpuk selesai kan begitu. Iya. Kemudian tadi kan menyinggung juga tentang guru ya, dan juga tadi sempat ada statement dari Pak Mus kalau kita ingin membangun bangsa ini, ya salah satunya adalah pendidikan sendiri. Sedangkan kalau kuncinya itu di pendidikan, guru pun sendiri saat ini masih honornya masih rendah. Apa kabar dengan guru honorer saat ini, Bapak? Itu saya bingung kalau ditanyakan itu. Jawabnya bingung. Maksudnya akhir-akhirnya juga masih panas itu membahas tentang guru honorer. Apa ya, kabar? makanya saya tadi di awal itu sudah mengawali dengan permasalahan kita itu terlalu kompleks. Permasalahan kita di Indonesia ngomong pendidikan terlalu kompleks banget. Iya, misalkan begini. Itu kan permasalahan, ada guru yang sudah beberapa tahun masih gajinya 500.000. Itu kan ya zalim itu. 500.000, iya, 500.000. Kemudian ada yang cuma dibayar 250 gitu kalau udah guru-guru baru. Kemudian itu satu permasalahan. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan itu. Kemudian itu masih menjadi permasalahan. Kemudian yang kedua sekarang kan misalkan ada PPG. PPG itu sebenarnya tujuannya adalah agar kemudian pendidikan itu setara dengan yang lain gitu. Karena dulu pendidikan itu kan nggak dianggap, nggak dilihat oleh orang. Dengan adanya PPG, program sertifikasi, kalau di dokter kan ada sertifikasi itu profesi, perawat ada, bidan ada, hampir semua ada, hukum ada. Nah kemudian pendidikan itu mulai tahun 2005 ingin menyetarakan sehingga dibuatlah program itu. Dulu namanya apa ya? Pokoknya sekarang PPG kan namanya sekarang. Nah, dengan adanya PPG itu kan ada dua hikmah yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah PPG itu dibuat untuk menaikkan kualitas guru. Karena ketika kamu sudah lulus PPG, kamu punya sertifikat guru profesional begitu. Tulisnya kan begitu, guru profesional. Jadi kamu lulus S1 belum dianggap guru profesional, kualitasnya belum cukup. S1 SPD kalau belum PPG, begitu kalau mau jadi guru. Jadi kan harus PPG. Ketika lulus guru dengan sertifikat itu. Yang kedua, menaikkan nilai taraf hidup. Karena ada tunjangannya yang cukup lah. Tunjangan cukup berapa kali gaji itu. Nah, tapi di situ ada permasalahan juga. Kalau kamu baca penelitiannya dosen UI yang Kusuma Wardani itu, nama lengkapnya aku lupa, pokoknya nama belakang Kusuma Wardani, dosen UI yang dipublish di jurnal sangat bergengsi itu. Ternyata penelitiannya menunjukkan tahun 2013 berapa gitu, 17 kalau tidak salah, aku lupa. Pokoknya tidak begitu lama. Menemukan bahwa ternyata guru yang bersertifikasi, yang lulus PPG dengan yang belum lulus PPG tidak ada bedanya secara kualitas. Bedanya cuma gajinya aja. Itu penelitian itu. Jadi guru yang sudah bersertifikasi dengan berarti pertanyaan berarti PPG bermasalah dong. Ngerti maksud? Berarti PPG bermasalah dong. Kan itu. Nah, yang kedua, permasalahan kedua adalah yang sering kita temui ketika guru sudah lulus sertifikat, ketika lu ikut PPG. Ini
saya tidak mengeneralisasi ya. Cuma ini menjadi hal penting harus kita pikir bersama. Banyak guru hanya fokus gimana caranya lulus PPG, bukan fokus bagaimana meningkatkan kualitas diri. Sehingga banyak cara yang ditempuh. Ketika sudah lulus dapat sertifikat merasa sudah di posisi zona nyaman, aman. Sehingga ketika sudah dapat tunjangan pertama, ya apa caranya tumbas mobil misalkan kayak gitu. Kayak gitu misalkan. Jadi tujuan mulianya, tujuan pentingnya kadang tidak tercapai. Karena itu tadi permasalahan itu. Iya, padahal upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan nilai taraf guru ben rodo enak lah uripe ben gajinya, Mbak. Iya. Itu akhirnya hampa kosong gitu loh, palsu. Kalau orang-orang filsafat mengatakan itu palsu itu semua. Gitu kan. Covernya aja yang terlihat bagus, tapi substansinya kosong dan palsu. Nah, maka lagi-lagi saya katakan permasalahan kita telah kompleks. Pemerintah belum mampu mensejahterakan guru dengan gaji yang kamu sebutkan tadi itu. Masalahnya itu ketika ada program yang cukup bagus, misalnya PPG itu juga punya masalah. Begitu, saya tidak mengatakan bahwa harus ideal 100%, tidak. Tapi minimal itu kan ketercapai kan bisa minimal 75-50 kan begitu. Bagaimana kalau kamu ketika sudah lulus PPG diteliti ternyata kamu yang belum lulus dengan Rifki yang sudah lulus PPG sama kualitasnya. Padahal gajinya udah banyak daripada kamu, jauh karena dapat tunjangan dia. Iya. Kan palsu, akhirnya bohong. Itu. Kalau menurut Mas Rifki sendiri Ya. Kalau informasi yang saya dan dapat sebagai sih, Pak, calon guru nih, ya, itu kemarin Agustus akhir itu Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan itu kalau masalah anggaran ya itu anggarannya untuk pendidikan tahun 2023 itu 608,3 triliun. Banyak, Mbak. Itu banyak atau sedikit, Pak, untuk pendidikan? buat kita banyak. 608,3 triliun. Lumayan lah. Lumayan ya. Nah, jadi ketimpangan terkait gaji lah, kita bicara tentang gaji. Apa guru ada yang disebutkan Pak Mus juga yang 500, 300, bahkan ada yang lemah teles, ada pangeran sing bales Pak ada juga. Terus terima pokoknya saya dikasih, alhamdulillah nggak dikasih ya. Jadi pokoknya yang aku pinter kan gitu juga ada. Dan juga menanggapi dari Pak Mus kalau misalnya ada guru yang profesional ya tadi katanya profesional kata kutip, terus makanya bisa dibeli mobil, mungkin itu maksud gurunya mobilnya untuk studi tour, Pak. Iya. Biar semua. enak, biar nggak nyewa gitu Nah, Mas. positif. Iya. Kita balik lagi ya terkait anggaran. Saya juga survei pada saat KM. Ya mungkin yang saya sampaikan ini terkait survei selama 1 tahun, Pak. Pengalaman. Ya, jadi selama 1 tahun ke belakang ini Observasi. saya tidak kuliah dalam artian ya kuliahnya mengikuti program itu tadi KN dan SN. Jadi benar-benar oh ini loh. Sebenarnya problemnya itu ada dan selalu ada dan sampai sekarang ada. Itu yang disampaikan guru-guru. Terkait anggaran juga yaitu gaji yang kita setimpal dengan perjuangan. Saya tahu betul berangkat jam 6 rumahnya Sidoarjo, sekolahnya Surabaya, berangkat jam 6 pulang jam 5 sore. Tapi gajinya sekian, saya diberitahu ya saya sedikit kasihan, tapi kalau saya kasihan saya juga lebih kasihan gitu dengan diri saya. Soalnya apa? Ya kita mau membantu, sedangkan kita juga butuh bantuan kan gitu untuk calon pendidik ke depan. Berarti sekumpulan orang yang butuh bantuan. Sebenarnya seperti itu maksudnya. Iya. Artinya gini, bantuan gini. Kita mungkin mengikuti program-program tersebut ya, yang mohon maaf. Kalau masalah material terkait uang dan sebagainya itu sudah mungkin sudah kewajiban kita atau hak kita lah kita mendapatkan hal itu kan kewajiban kita mengajari, membantu dan sebagainya. Tapi ada nilai yang lebih yaitu nilai apresiasi itu yang mungkin selama 14 tahun saya sekolah ini ya, yang belum saya dapatkan. Ketika saya berprestasi di luar bahkan dari SD sampai SMA, SMK ya, sampai kuliah pun saya juga ada lah, nggak ada apresiasi itu, sehingga guru-guru juga menilai bahwa pokoknya kamu prestasi, kamu pintar, kamu dapat piala saya bawa, kamu dapat hadiah silakan kamu bawa, selesai.
permasalahannya peserta didik itu kurang gairah, pendidiknya juga kurang gairah, apalagi peserta didiknya kan gitu. Kalau pendidiknya kurang gairah karena anggarannya atau gajinya tadi, peserta didik kan apa? Rasa terima kasih ini yang kurang, yang kita terima selama ini kurang. Ini yang saya dapatkan selama Sesuai sekolah, observasi. selama sekolah, ya. Iya. Makanya besok saya kalau ngajar ya insya Allah pokoknya setiap hari lah tak apresiasi. Bagus kamu. Itu terus saja. Berarti kan sama juga motivasi ya, Mas? Iya. Motivasinya kurang. Overdosis untuk Oh iya. apresiasi kan juga boleh. Perlu juga Iya, kadang-kadang iya. kan gitu. Ini masih mengenai guru ya, Pak ya. Dari beberapa yang saya juga sempat melihat apa itu podcast. Di situ ada podcast siapa kemarin saya lihat ya, ada lah ya. Itu bukan mengopinikan sih, tapi di zaman Presiden SBY itu kenapa kok berani ketika guru tersebut udah mengabdi 15 tahun langsung diangkat gitu, Pak. Tapi untuk sekarang kenapa kok harus begitu dulu gini seperti itu? Kenapa tidak berani mengangkat gitu loh, seperti di zaman SBY dulu? Saya berbeda. Urusan menjadi guru itu sebenarnya bukan hanya urusan pengabdian. Iya. Pengabdian oke. Makanya sebenarnya kata pengabdian itu juga merugikan guru menurutku. Beneran loh. Coba saya terangkan kenapa merugikan guru. Kata pengabdian itu Berarti seolah-olah, orang merugi. lah ya, kata pengabdian itu seolah-olah guru hanya mengabdi aja kamu gitu kan. Mau dibayar sekian, mau nggak dibayar, oh kamu pengabdian. Namanya mengabdi pada bangsa dan negara. Makanya merugikan guru. Makanya kamu jangan senang-senang kata guru itu mengabdi, jangan senang-senang itu merugikanmu. Nah, makanya saya berbeda. Lah ya, kata pengabdian itu harus ditempatkan pada konteks yang benar. Karena selama ini orang guru itu pahlawan tanpa jasa. Mau pikir kok itu apa ya, paradigma lama yang terus dipelihara terus. Padahal itu merugikan guru, tapi guru seneng banget. Pahlawan tanpa jasa terharu, guru adalah pengabdian terharu. Padahal itu merugikan guru. Karena cara berpikirnya dibuat seperti itu dari dulu, maka kemudian pemerintah dan orang semua menganggap guru itu tidak begitu penting. Dalam arti sudahlah gaji sekian, pengabdian, pahlawan tanpa jasa gitu. Perbedaan yang signifikan dari saya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi guru itu kan mendidik orang, mengajari orang, mendidik menjadi orang cerdas dan berkarakter. Karena tujuan pendidikan saya masih percaya hanya dua, membuat anak cerdas dan karakter. Udah itu aja tujuan pendidikan itu. Kamu cerdas, kamu karakter, kamu pintar, tapi kamu jujur, baik hati, penuh kasih sayang. Itu satu aja nggak cukup. Kamu jujur, penuh kasih sayang, baik hati. Kalau kamu misalnya maaf ya bodoh, ya nggak cukup. Pintar aja juga nggak cukup. Kalau menipu orang nggak jujur. Makanya cerdas, karakter sudah cukup. Karena guru itu mendidik, mengajar untuk menjadi siswa cerdas dan berkarakter, maka kualitas guru harus bagus. Oleh karenanya, saya tidak setuju guru mengabdi 15 tahun udah diangkat menjadi PNS misalkan gitu. Saya nggak setuju dengan konsep itu justru. Saya setuju. Karena apa? Karena ya lihat dulu, kalau meskipun dia sudah ngajar 15 tahun misalkan, tapi dia selama mengajar track recordnya buruk misalkan, tidak produktif, juga kualitasnya ya nggak menengah ke bawah misalkan, ya buat apa juga mau diangkat gitu. Merusak aja pada akhirnya. Bukan tidak menghargai dia mengajar selain 15 tahun. Kan dia mengajar 15 tahun misalkan, kan memang pilihannya dia untuk menjadi mengajar. Seperti itu. Kalau saya lebih begitu, sehingga kalau ingin mengangkat guru misalkan menjadi apa kan PPSK ya namanya. P3K sekarang. Iya, yang mirip PNS tapi bukan PNS Oh, gitu, iya, Pak. iya. Itu justru saya setuju dengan itu. Kenapa? Karena dia sudah bilang di awal. Penelitiannya Kusuma Wardani dosen UI itu ekonomi mengatakan bahwa kenapa kemudian kualitas guru yang sudah lulus profesi yang sudah bersertifikat sama aja nggak signifikan perkembangannya, karena guru merasa ada di posisi nyaman dan aman, sehingga untuk moving, untuk kemudian revolusioner itu tidak dilakukan oleh mereka sudah posisi nyaman gitu loh, posisi nyaman. Yang kedua menurut dia posisi yang paling aman, PNS tunjangannya sekian aman,
Kamu mau seperti apapun, ya pasti tetap begitu, digaji seperti itu karena aman dan nyaman. Maka mereka tidak ada keinginan untuk maju. Seperti itu. Nah, di program itu kan guru dievaluasi. Nah, kamu ke api, kamu dipecat kan ngono. Gak terus gak diperpanjang kontrak itu kan ngono. Nek kalau itu dilakukan dengan baik, diimplementasikan dengan baik, bagus. Kayak gitu. Karena permasalahan kita itu begini loh. Kesadaran kita tentang segala sesuatu termasuk pendidikan itu kurang, rendah banget. Kesadaran kita untuk berbenah, kesadaran untuk mengupgrade kemampuan, kesadaran untuk mengimprove kemampuan gak ada. Kita itu hanya fokus pada administrasi dan teknis dan formalitas. Masalah Indonesia seperti itu. Kalau teknis sudah bagus, laporannya jelas, selesai, udah beres, kosong gitu isinya. Kosong. Ya, Indonesia masalahnya itu. Iya. Administrasi, Pak. Iya. Yang paling penting. Nasi yang paling penting. Kalau kamu datang pada rapat atau seminar, daftar hadirmu yang penting, tanda tangannya juga yang penting itu. Agar nanti LPJ-nya mudah, bukan datang mendengarinmu yang penting. Itu terserah. Tanda tangan. Tanda tangan selesai. Mau kamu pulang gitu, mau apa? Saya kan begitu konsep kita dari dulu. Kalau dari Mas Rifki mungkin mau menambahi Pak Mus ya. iya, atau ada opini tersendiri Yang terkait pengangkatan kalau saya sendiri juga belum diangkat, belum pernah mencoba ya. Jadi ini hanya asumsi ya. iya. Jadi memang Pak Nadiem juga memberikan 4 kebijakan yang begitu. Saya dapat bukunya itu Merdeka Belajar itu dari Jakarta. Nah di situ memang Pak Nadiem ingin memberikan yang terbaik untuk guru. Yang pertama untuk guru. Apalagi ada yang ini Pak, tim khususnya. Oh yang iya. Berapa itu ya? Yang pernah sempat viral. Ada 400 tuh berapa? Nah itu. Ya, Bayangan. Iya, tim bayangan. Tim bayangan. Tapi juga ada kritiknya dari salah satu lembaga. Yaitu berjalannya untuk memperbaiki satu problem kan memang tidak harus semulus ini. Iya. Tidak harus mulus, tidak bisa mulus. Si Pasti bergeronjol. ada syarat dan kritiknya. Nah, di situ terkait kesejahteraan guru ya, kita kembali ke kesejahteraan guru. Tidak bisa berharap lebih ketika kita menjadi guru. Ini yang sudah dibangun dari awal. Karena apa? Ketika dulu mungkin ya di sekolah, pas sekolah dasar ya, cita-citanya kan ditanyain sama guru ini. Mau jadi apa? Tentara, Jadi polisi, guru, Iya. begitu. Kenapa kita kok mungkin ya dulu saya ingin jadi guru pas ditanyain. Kenapa? Karena ingin seperti guru saya. Kan itu. Tidak memikirkan mulai jadi guru ya, misalnya kita jadi guru dapat tunjangan berapa, gaji berapa, itu nggak mikir. Saya ingin menjadi seperti ibu, makanya saya ingin jadi guru. Soalnya kan yang ada di depannya itu contoh nyatanya tuh gurunya Ya, itu, guru, kan. iya. Tapi kita tidak tahu kan gurunya nangis dan ini ya bayangan gue kan nggak ngerti. Iya. Nangis juga juga nggak Nah, itu. Nah maka dari itu value tadi, value-nya, nilai untuk menjadi guru itu kita beda dengan mungkin yang di luar negeri. Kalau Pak Mus kan juga sudah melalang banyak ke luar negeri ya, di Taiwan dan sebagainya. Kita yang paling terdekat Timur Leste aja nggak pernah kan gitu. Paling dekat itu kan gitu. Itu value-nya untuk pendidikan sendiri yang seharusnya itu kita mendidik mencerdaskan bangsa sesuai undang-undang kan, yaitu kita terhalang oleh administratif gitu. Sekolah yang berbayar dan sebagainya, apalagi ketimpangan antara pendidikan di kota maupun di desa. Itu yang saya dapat juga. Kalau di kota, sekolah negeri ini yang paling favorit daripada sekolah yang non negeri, ya swasta atau luar negeri lah. Kalau di desa, malah sekolah yang non negeri, yang sekolah swasta. Islam, sekolah dan sebagainya, itu yang lebih favorit daripada sekolah. Mungkin itu negeri. juga dari karakter juga sih Mas ya. Favorit itu karena mereka merasa mudah memasukkan mereka. Kalau favorit dalam pengertian kualitas, sebenarnya di kota orang lebih memilih
swasta, tapi swasta yang bagus. Iya. Misalkan Digaris bawahi kalau swasta di yang Surabaya, bagus. ya memang kan. Iya. Kalau menengah ke atas itu keluarga menengah ke atas itu hampir tidak ada yang pilih negeri di kota besar seperti Surabaya. Pasti milih swasta. Tapi, nah itu ada tapinya. Yang terjamin kualitasnya. Contoh kalau itu Al-Hikmah, misalnya kalau Islam. Iya. Kalau yang Kristen itu ya ini, Cita Hati. Oh, iya, Cita Hati. Saya pernah neliti di sana itu menggunakan 2 bahasa bilingual, Di Cita bahasa Hati Inggris. itu, Pak? Iya, bahkan ada yang full English ngajarnya guru. Berarti internasional ya? Iya, Internasional. tapi di situ kamu tanya background keluarganya kayak gitu di Al-Hikmah, karena bisa lebih mahal dari mahasiswa Lebih mahal dari FKIP sih. pembayarannya. Iya, apalagi uang masuknya itu mahal. Mungkin. Nah, kalau sejauh misalkan kamu tanya anak dosen Unusa itu, kayak anaknya Bu Panca misalkan, Bu Berda, itu pasti di swasta semua, yang bagus-bagus, tapi ya minimal pun nggak bagus banget, ya menengah ke atas gitu, pasti begitu, karena mereka lebih percaya, trustnya itu lebih pada swasta, tapi itu lagi yang bagus, kayak gitu. Kalau psikologi, kalau yang di Muhammad Sedikit nggak salah, tapi dari itu dilihat dari sudut pandang mungkin karena Islam gitu, orang Iya. Lebih ke ya, agamanya agama sebenarnya. merasa Beragama. aman gitu Iya. kan dan sebagainya. Lebih terjamin agamanya, Iya. seperti kan di Unusan gitu. Ya. Rahmatan lil alamin. Kan saya juga dulu SD, SMP, SMK di Surabaya negeri, sekarang kuliahnya di luar negeri. Di Unusan luar negeri. Ya, Mungkin betul. kalau Pak Mustafa kan luar negerinya Thailand. Luar negerinya nyata. Nah, nyata saya juga nyata ini di Unusa. Jadi memang beda Pak. Negeri sama swasta ya saya baru rasakan ya ketika kuliah. Karena sebelumnya nggak pernah ke luar negeri gitu loh. Ya, baru kuliah. Lebih enak di swasta apa itu sebenarnya. Ya, Semuanya lebih enak. mudah, Ya. lebih diperhatikan gitu. Kalau kamu kuliah di kampus negeri dan itu kamu negeri agak besar misalkan, nggak salah sebut lah agak besar, itu dosen itu agak cuek sama mahasiswa. Saya dulu S2 di UGM kan, guru dosen terhadap mahasiswa itu misalkan mau terkait dengan tesis itu tidak apa ya, kalau kamu coba kamu dosen di sini paling maksudnya di telepon, di WA, kalau kamu kok nggak bimbingan apa kayak gitu. Kamu kalau di UGM misalkan kamu bisa kayak gitu, mau kamu nggak bimbingan, mau kamu nggak bimbingan 5 bulan, nggak datang 1 tahun, nggak karep-karepmu nggak ngurus mereka. Salah satu nilai positifnya. Kalau di sini kamu dibimbing, di alam-alam gitu kan, iya unyu-unyu seolah-olah. Jadi kasih sayangnya lebih. Iya. Oke. Kalau dari tadi kan udah ke sistem ya, terus ke guru juga, kurikulum juga sudah. Sekarang saya mengutip juga dari perkataan Pak Mustafa tadi, kalau siswa itu nggak cukup hanya cerdas aja, tapi juga karakter. Dan nggak cukup karakter aja, tapi pasti harus adanya cerdas. Lah di lokal sendiri sini Pak, di Surabaya sih tentunya ya. Kemarin ada kebijakan kalau menghilangkan PR buat siswa. Nah, itu kan salah satu tujuannya kan membentuk karakter siswa. Lah, apakah itu bagaimana pendapat Pak Mustafa dan Mas Rifki? Pak Mus dulu lah. Oh iya, Senior. Pak Mus dulu mungkin. Anu sih sebenarnya itu berangkat dari apa ya istilahnya, contoh yang terjadi di beberapa negara, misalkan di Denmark atau di mana itu yang menghilangkan sama sekali tugas, atau di Finlandia yang menjadi salah satu negara terbaik pendidikannya itu kan anak-anak SD itu didorong untuk bermain aja gitu dan dibebaskan potensinya kemana gitu. Kalau dulu kita ingat zamanku dulu misalnya anak SD itu pakai tas terus isinya sampai begini-begini jalannya. Ya, sampai saya kecil ini Pak. Iya, kan kayak gitu kan dulu. Kebetulan bawa buku di belakang. Kemudian zaman semakin berkembang, pemahaman orang berbeda. Termasuk misalkan kan hanya di Indonesia yang begitu banyak lembaga kursus itu, apalagi menjelang mau ke UN dan lain sebagainya kayak gitu.
muncul lembaga kursus karena menganggap bahwa di sekolah nggak cukup. Padahal sekolah itu sekarang apalagi sekolah sampai sore kan nggak cukup, sehingga tapi nggak signifikan perkembangannya. Padahal otak itu butuh istirahat kan, otak nggak bisa diforsir, sehingga belajar di sekolah dari pagi sudah cukup sebenarnya. Hanya yang paling penting adalah bagaimana koneksi atau komunikasi antara guru dengan orang tua, agar orang tua juga bisa menerjemahkan keinginan sekolah terhadap anak itu. Kalau sekolah sudah membangun, orang tua tidak membangun, itu susah. Tidak maksimal membentuk anaknya itu. Seperti itu. Nah, kan seharusnya perlu adanya parenting school ya Pak ya? Ya. Atau pembelajaran buat orang tua seperti itu. Iya, biasanya kalau sekolah-sekolah swasta itu yang bagus-bagus biasanya ada momen atau waktu-waktu sendiri untuk mengundang para guru. Guru itu mensosialisasikan atau minimal komunikasi dengan orang tua berkaitan dengan sekolah. Sekolah begini, pinginnya begini. Jadi guru itu mengerti, orang tua itu mengerti seperti itu. Nah, sehingga untuk membentuk karakter, membangun kecerdasan, butuh kerjasama antara guru dengan sekolah. Tidak perlu PR, nggak apa-apa. Saya setuju aja dengan itu. Tidak perlu. Mungkin kalau ada PR misalnya ya sederhana dah, yang sifatnya bermain, bergantung kelasnya kan. Saya setuju tidak ada PR, nggak apa-apa. Karena dari dulu kita dijejeli setiap hari mau kursus dengan buku itu, tapi biasa nggak ada apa ya? Iya, nggak ada progres yang signifikan, sehingga itu mencontoh beberapa negara menurut saya baguslah, oke aja gitu. Cuma nanti diuji aja, mungkin selama setahun, 2 tahun, 3 tahun seperti apa perkembangannya, mungkin perlu diuji. Tapi menurut saya juga sih untuk saat ini kelas 1 pun yang saya alami sebagai kan saya juga mungkin guru les lah Pak ya, sambian gitu. Murid saya itu masih kelas 1 tapi dia itu PR-nya tiap hari. Nah mungkin itu saya agak setuju agak enggak sih Pak. Karena kalau nggak ada PR sama sekali juga keenaan siswanya nanti kan lebih bermain terus gitu kan. Memang butuh bermain mereka. Iya. Memang butuh bermain. Apalagi yang masih kelas rendah, iya, ada kelas rendah. Kelas 1, kelas 2. Itu mereka butuh bermain. Justru bermain itu membangun skill atau mengasah kemampuan. Itu bermain itu. Anak di usia seperti itu butuh bermain seperti itu. Tapi masalahnya untuk zaman ini permainannya anak gadget. Iya Pak. ML, FF gitu seperti itu. Itulah butuhnya orang tua. Butuhnya orang tua yang mengerti, sehingga orang tua itu berkomunikasi dengan sekolah. Ada apa istilah? Ada pengawasan yang serius gitu lah dari orang tua. Misalkan kalau dia pegang gadgetnya diarahkan ke yang manfaat, artinya dibatasi mungkin. Gadgetnya itu maksudnya diberi gadget yang tidak ada akses ini mungkin seperti itu. Karena kalau kamu misalkan buka Google pembelajaran inovatif itu, gitu kalau nggak percaya nanti kamu pasti menemukan di wilayah sekolah itu bagaimana guru dipaksa untuk akur atau dekat dengan teknologi. Usia-usia misalkan di sekolah Citahati itu, di sekolah Citahati itu misalkan, itu semua menggunakan gadget semua, yang gadget yang segini itu tab itu. Tapi fasilitas untuk belajar mereka untuk akses Google dan sebagainya, bukan untuk bermain. Nah itu yang butuh. Artinya kadangkala sesuatu itu baik, tapi tidak digunakan dengan baik begitu. Nah butuh lagi kan, butuh guru dan butuh orang tua yang proaktif dan mengerti bagaimana membentuk anak. Permainannya terlalu kompleks, butuh orang-orang yang hebat. Makanya katanya Pak Nuh itu, saya kutip Pak Nuh bicara, sudahlah, kalau kita terlalu susah mengubah yang sudah tua, sudah, mereka akan pensiun, akan mati pada akhirnya kan, diganti oleh kita, kamu dan anakmu nanti, anak kita dan sebagainya. Maka kita minimal kita membangun diri kita sendiri untuk berubah. Ibda binafsi gitu dalam istilah bahasa Arabnya. Selain itu, bangun yang muda. Misalnya aku ngajar, aku yang kamu bangun, yang kamu bentuk pikiran dan wawasannya begitu. Mulai dari disiplin, sikap otentik,
menghargai orang gitu. Kamu masuk di kelasku, tanya kamu ke kelasku. Aku ngajar 2016 sampai sekarang. Telat semenit nggak oleh di kelasku itu. Alpha boleh masuk tapi alpha. Dan itu tidak berlaku untuk mahasiswa buat saya. 2006 tanya yang 2018 pernah saya ajar. 19 saya udah nggak ngajar. Nggak boleh masuk di telat semenit, nggak boleh masuk tapi nggak boleh ngisi presensi alpha di kelasku. Bukan karena sudah kuliah di luar negeri, enggak. Sebelum saya kuliah di luar negeri sudah menerapkan itu. Setelah itu bagaimana? Karena disiplin itu instrumen yang paling penting. Kalau kamu ke negara-negara maju, disiplin itu penting. Gitu. Nah, kita masih main-main dengan itu. Makanya aku agak marah di wilayah apapun kalau apalagi mulai terlalu panjang misalnya. Pasti saya marah gitu. Mood saya sudah berkurang pasti begitu. Dan itu mahasiswa harus membiasakan begitu. Membiasakan jangan molor. Begitu. Mungkin dari Mas Rifki ada tanggapan? Ya, kalau saya terkait itu ya PR ya, 1 November besok ya. Iya. Itu sebenarnya sudah saya pernah terima. Sudah pernah saya terima ketika SD. Oh iya. Kelas 6 lebih tepatnya, 5-6 lah, 2 tahun itu. Tuh, jadi ada guru saya tidak pernah ngasih PR sama sekali, tapi di pagi hari, misalnya masuknya jam 7, itu kita lebih awal jam 6, jadi setelah sholat subuh kita sarapan pagi, berangkat sekolah langsung sarapan pagi. Artinya sarapan pagi di rumah sama sekolah itu beda. Sarapan pagi kalau di rumah kan makan, kalau di sekolah ya itu langsung untuk pembahasan yang akan kita pelajari nantinya. Itu. Jadi kita ya seperti halnya kayak RPP mungkin ya ada evaluasi, ada refleksi ya sama di sarapan pagi itu. Selama 1-2 tahun lah. Ya memang hasilnya ada gitu loh. Maksudnya tolak ukur kalau dulu ya Pak, zaman saya mungkin di SD tolak ukurnya kan masuk SMP negeri. Di situ lebih dari istimewa kan gitu. Berapa kan nggak masalah pokoknya masuk negeri itu kan wis hebat kan gitu dulu. Iya sama. Zamanku dulu begitu negeri. Gitu pokoknya negeri. Dan negeri pinter wis titik ngapain kamu. Iya kayak gitu. Apalagi di desa. Apalagi negeri 1. Wah. Apalagi di kampung kan. Sama. Ya saya dan itu sudah saya terapkan ketika KM sama SM selama 1 tahun kemarin. Ya tidak. Ya oke lah. Bisa. Artinya memang PR pekerjaan rumah itu mungkin salah didefinisikan sama mungkin kurang tepat lah, bukan salah, kurang tepat didefinisikan sehingga implementasinya pokoknya setiap hari ada PR sehingga anak-anak alasannya apa? Anak-anak biar nggak bermain. Sedangkan yang saya baca di buku itu ada umur 0 sampai 7 itu untuk bermain, baru umur 7 sampai 12 itu silakan bermain sebebas mungkin dengan catatan ada batasan-batasannya. Jadi tetap ada batasan, cuman nggak membatasi kita loh. Ya, contoh lah mungkin di jam 6 atau jam 7 masuk sampai jam 12 siang. Iya. Ya kan, pulang sekolah, istirahat, tidur, asar, kan, asar sholat lagi, sore ngaji, maghrib sampai maghrib kan, isya mengerjakan tugas. Terus kan, Iya. jadi kita nggak ada Terus. waktu untuk apa? Interaksi. Kita interaksinya hanya sama guru, sama ustadz. Sudah. Iya. Sesama bocil ya, padahal sekarang kan bocah cilik itu nggak ada. Apalagi sekarang gadget terus tambah nggak ada. Ya nggak apa-apa. Bagus ya Kak Eri. Ini jangan Kak Eri kan? Dari ya, kemudian dari beberapa pembahasan tadi sebetulnya problem yang urgent banget, yang mendesak banget, yang penting banget untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia ini apa sebenarnya Pak? Yang harus diperbaiki maksudnya? Gurunya Dari gurunya. naikkan pertama apa ya? Tadi saya menyinggung di awal kalau di negara maju seperti Singapura, Finlandia, beberapa Australia, Kanada itu menjadi guru itu bukan pilihan terakhir gitu loh. Iya. Artinya pemerintah punya andil untuk mengubah itu. Yang kedua, meningkatkan kualitas gurunya. Artinya sistem di awal untuk masuk perguruan tinggi menjadi guru itu dirubah. Maksudnya dirubah artinya setarakan dengan yang lain. Caranya apa? Agar bergengsi ya
gajinya dinaikkan, gaji guru dinaikkan yang masih dianggap kecil itu. Kemudian kualitas gurunya benar-benar didorong. Itu paling penting. Yang paling penting itu menurut saya. Mungkin bisa dicerna ya Mas Rifki sebagai calon guru. Ya pasti. Ya mungkin kan kita sebagai calon guru kita ya yakinkan dengan zikir gitu. Nah, nilai spiritual kan juga termasuk. Iya. Yakinkan dengan zikir. Ada usaha, ada doa. Kita usahakan dengan pikir karena pikiran juga pengaruh terhadap perkembangan anak. Dan kita sampaikan dengan amal soleh, artinya kebaikan-kebaikan untuk perkembangan ke depan. Bahwasanya kita optimis pendidikan Indonesia itu bisa lebih maju. Ya. Karena tidak mungkin menghasilkan siswa yang cerdas dan berkarakter kalau gurunya tidak cerdas dan tidak berkarakter. Udah begitu. Iya. Tuh rumus itu sudah. Guru. Jadi PR-nya guru yang harus lebih baik. Ya. Kemudian ini terakhir nih Pak, sesuai yang saya baca ya, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kemerdekaan, artinya manusia itu merdekakan dengan sejalan dengan merdekakan mengatur hidupnya sendiri gitu loh. Dengan artian peserta didik tersebut mampu merdeka dalam konteks secara lahir dan batin. Kan berarti kan pendidikan adalah merdeka. Merdeka atas diri sendiri. Lah, adanya kebijakan dari Mas Menteri ini, Merdeka Belajar, apakah sudah sesuai dengan konteks yang telah digagas oleh Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara? Ya sebenarnya Mas Menteri atau Pak Menteri kan sering ngomong di Instagramnya itu kalau live itu inspirasinya salah satunya dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan manusia itu dan Merdeka Belajar itu kan ada dua paradigma yang besar sih. Yang pertama itu menganggap bahwa menganggap bahwa anak itu ibarat kertas kosong. Karena kertas kosong bergantung siapa yang mau nulis, mau ditulis seperti apa. Tapi dibantah kemudian berikutnya bahwa anak itu tidak kertas kosong, tapi sudah lahir punya potensi-potensi. Nah, potensi itu yang harus diarahkan, potensinya kemana, dikembangkan, diarahkan. Guru itu menjadi fasil untuk mengatakan itu. Nah, otonomi atau kebebasan itu kan filosofinya adalah bahwa setiap manusia itu punya keinginan, setiap manusia itu punya potensi untuk menjadi apa. Maka kita sebagai seorang guru misalkan memfasilitasi agar potensi itu bertumbuh berkembang sesuai apa yang sejatinya ada di dalam manusia itu, seperti itu. Sehingga kalau ini harusnya ke sana dibelokkan ke sini misalkan. Kan kalau dulu kan kalau kamu nggak pintar IPA bodoh. Kan begitu dulu. Kalau kamu nggak pintar matematika bodoh. Cuma kamu bisa lukis sebagus apa mau lukisanmu nggak dihargai. Iya. Betul sih Pak. Iya, Saya juga merasakan. Memang seperti itu. Iya. Padahal dunia itu tidak isi matematika sama IPA. Justru kalau matematika IPA itu nggak mungkin ada di dunia. Orang IPS yang pintar ya pintar, orang IPA pintar, orang pelukis dan lain sebagainya. Jangan dijudge matematika, IPA, matematika kayak gitu terus. Nah itu kesalahan. Maka menurut saya Merdeka Belajar itu salah satu kebijakan yang mencoba apa istilahnya ya, keluar dari hal-hal yang normatif, administratif, tapi masuk pada wilayah substansi dan filosofis, dan itu penting menurut saya. Dan sudah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, karena salah satu yang penting itu yang disampaikan Pak Makarim atau baca itu bahwa Merdeka Belajar membuat siswa itu merasa nyaman dan aman di kelas, tidak ada pressure, tidak ada punishment misalkan kayak gitu. Kalau dari Mas Rifki sendiri mungkin ada opini atau tanggapan? Tanggapannya Mas Menteri. Iya. Ya terkait kurikulum merdeka, ya itu kalau kita bahas kebijakan kembali lagi Pak, artinya kita berpikir bahwa pasti yang membuat kebijakan mungkin dari Pak No juga ya, Menteri Pendidikan dulu Pak No, terus Pak Muhadjir dan sampai sekarang pasti itu sesuai dengan yang diinginkan dari Ki Hajar Dewantara Selaku bawa pendidikan Selaku kita. bawa pendidikan Iya.
Itu problemnya di pelaksanaan aja. Soalnya pelaksanaannya gini, ibarat ini ya, kalau Ki Hajar Dewantara ing ngerso sing tulodo, ing madya mangan kerso, tuturi handayani. Nah, pelaksanaannya ini Pak yang keliru mungkin ya. Ini senilai yang saya nilai. Ing ngerso golek bondo yang depan mencari bondo iki ya sing golek fasilitas sebaik mungkin lah pokoknya. Nah, ing madya mangan konco, artinya guru satu dengan guru yang lain itu saling teman makan teman. Teman makan teman. Tuturi. Nah, tuturi yang di belakang ini. Tuturinya ini malah yang di belakang nggak dapat apa-apa, gitu loh. Kenapa? Fokus gurunya itu yaitu untuk memperbaiki sekolah sama untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Itu yang kita nilai sehingga kasihan peserta didiknya. Makanya guru sekarang diberi kebebasan, apalagi peserta didik ya Pak ya, untuk berpikir lebih dengan kebijakan-kebijakannya oke lah. Ya inilah yang mungkin kita tunggu dan cara ini yang mungkin bisa kita lakukan saat ini. Soalnya kita nggak mungkin, Mas Menteri juga nggak mungkin ini sebagai percobaan saja, tapi untuk jangka panjang ke depannya pasti berpikir seperti itu. Pasti tujuannya juga baik ya. Ya mungkin saya bisa jadi menteri tak lanjutkan gitu. Semoga. Oke, terakhir mungkin ada closing statement harapan untuk pendidikan Indonesia ini menurut Pak Mustafa dan Mas Rifki sendiri. Ya, saya berharap bahwa kebijakan reformasi pendidikan ini akan berjalan dengan baik dan disambut dengan baik. Itu harapan saya. Disambut dengan baik. Mas Rifki mau menambahi? Ya, dikit aja lah. Iya. Pendidikan itu mungkin tentang penghargaan saja. Ya nanti bisa didefinisikan oleh yang melihat aja. Penghargaan apa maksudnya seperti itu. Jadi kita berpikir abstrak aja. Kita coba lah. Oke, untuk sesi kali ini saya rasa cukup ya, sudah 1 jam mungkin lebih kita berbincang mengenai pendidikan. Jadi mungkin kita sudah mengetahui lah mau dibawa kemana pendidikan Indonesia ini dari statement-statement tadi yang diberikan oleh Pak Mustafa dan Mas Rifki. Baik teman-teman, terima kasih. Cukup sekian podcast pada sesi 2 ini. Sampai jumpa di sesi-sesi yang selanjutnya. Stay tune di media sosial BEM Unusa. Saya selaku host Hifatun Zainia pamit undur diri. Bye-bye.